Shalom adik-adik Teruna, senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik Teruna di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Kakak harap adik-adik telah siap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Apakah Alkitab dan Kidung Jemaatnya sudah dipersiapkan? Kalau belum, silakan dipersiapkan sekarang karena kita akan memulai ibadah. Tetapi sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam mengikuti ibadah ini. Mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyanyikan Mars Teruna. Untuk itu, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna dan bersemangat, kita nyanyikan Teruna Harapan Negeri. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna Harapan Negeri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Adik-adik, mari kita bernyanyi untuk memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan kedua, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga kasih yang hati kami kabut dosa dan derita, kebimbangan tak sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan terus melawat kami,
dan kembali mengumpulkan kami dalam ibadah hari Minggu ini Bapa. Walaupun ibadah kami secara online Bapa, kami percaya Tuhan senantiasa membimbing kami dan mencurahkan Roh Kudus kepada kami, karena Tuhan tahu kami anak-anak ini rindu akan kehadirat Tuhan di kehidupan kami. Bapa, berkatilah ibadah kami, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi kami, agar kami dapat mengikutinya dengan hikmat. Berkati Bunda Layan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah Bapa kata-kata yang keluar dari mulut Bunda Layan merupakan firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terimalah doa ini Bapa, kami sampaikan hanya melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 40 ayat yang kelima dan keenam. Mazmur 40 ayat yang kelima dan 6. Mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian pembacaan Mazmur Pujian. Kembali kita akan memuji nama Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat kita dari nomor 51. Kita nyanyikan Kitab Suci Hartaku, bait yang pertama dan kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hartamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab pembimbingku, ada juru selamatku, dan membuatku sadar bila aku tak benar. Anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelumnya mari mohon bimbingan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami dan jamahlah hati kami, mampukan kami untuk mengerti akan maksud-Mu dan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak teruna, dipersilakan duduk kembali. Judul dari bacaan kita tadi yaitu perkawinan di Kana. Mungkin anak-anak bunda sudah pernah mendengar tentang hal ini, yaitu di mana perkawinan di kota Kana ini, kota Kana yang ada di Galilea ya, karena ada 2 kota Kana, yang satunya lagi di Syria, dan ini kota Kana yang ada di Galilea. Di mana dalam perkawinan di Kana ini, kita sudah mengetahui bahwa disinilah pertama kali Yesus melakukan mujizatnya. Yesus dan ibunya Maria serta murid-murid Yesus datang ke pesta perkawinan yang ada di kota Kana ini. Ketika pesta sedang berlangsung, datanglah Maria ibu Yesus kepada Yesus mengatakan bahwa keluarga mempelai kehabisan anggur. Tapi jawab Yesus kepada Maria, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ini dikatakan, "Ibu, jangan menyuruh aku. Belum sampai waktunya aku menyatakan diri." Di sini dapat kita lihat bahwa Yesus tidak mengandalkan kemampuannya, melainkan dia menunggu waktu Tuhan. Namun demikian, Maria tetap mengatakan kepada para pelayan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Yesus menyuruh pelayan-pelayan mengisi 6 tempayan dengan air dan mencedok airnya untuk diberikan kepada pemimpin pesta. Nah, anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, mujizat dapat terjadi atas kehendak Tuhan. Mujizat dapat terjadi pada waktu yang Tuhan tentukan. Mujizat dapat terjadi jika ada ketaatan. Para pelayan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga taat kepada Bapanya. Pada waktu yang Dia tentukan, Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat ini. Dan yang ketiga, mujizat dapat terjadi jika ada tindakan. Para pelayan bertindak untuk mengisi tempayan dengan air. Maria yang penuh kepedulian bertindak untuk menyelamatkan keluarga yang berpesta. Anak teruna yang Tuhan Yesus kasihi, melalui peristiwa
perkawinan di Kana ini mengingatkan kita untuk kita selalu datang kepada Yesus dalam setiap situasi kehidupan kita. Kita juga diminta untuk senantiasa selalu memohon campur tangan Tuhan Yesus dalam setiap apa yang kita lakukan, agar apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan pemberkatan Tuhan. Melalui peristiwa ini juga, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus tidak tinggal diam ketika anak-anaknya menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya. Dan kehadiran Yesus pada perkawinan di Kana ini memberi dampak yang sangat berarti bagi keluarga mempelai dan para undangan. Tindakan dan perbuatan Yesus adalah tepat pada waktunya, sehingga pesta perkawinan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh sebab itu, anak teruna harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus senantiasa sanggup membuat jalan keluar atas segala pergumulan permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Teruna juga diminta untuk membangun kepedulian terhadap orang lain. Hidup saling peduli harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita. Seperti Maria Ibu Yesus. Dia peduli akan keadaan mempelai yang pesta pada saat itu. Ketika mereka kehabisan anggur, Maria langsung datang kepada Yesus. Karena dalam sebuah pesta, anggur adalah merupakan sesuatu hal yang penting. Sehingga Maria tidak mau keluarga mempelai dipermalukan dengan kehabisan anggur. Oleh sebab itu, anak-anak teruna haruslah menjadi berkat seperti kehadiran Tuhan Yesus di pesta perkawinan di Kana yang membawa sukacita bagi keluarga mempelai dan juga seluruh undangan. Dan juga anak-anak teruna senantiasa mengasah segala talenta yang telah diberikan Tuhan agar menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi diri sendiri, terutama menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagaimana Yesus mendatangkan sukacita bagi orang lain, anak teruna juga diminta agar senantiasa mendatangkan sukacita damai sejahtera bagi siapapun yang dijumpai. Dan senantiasa tetap percaya kepada Tuhan dan senantiasa tidak jemu-jemunya beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan melalui doa-doa pribadi dan juga ibadah IHMPT yang kita lakukan. Dan segala mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita pada waktu yang Tuhan inginkan. Pada saat ini kita mungkin menginginkan agar corona segera berlalu, tapi Tuhan mengatakan belum waktunya. Tuhan ingin menguji kita sejauh mana kita patuh kepada pemerintah, sejauh mana kita disiplin mengikuti ibadah teruna setiap hari Minggu pagi. Apakah kita sudah melakukan itu? Anak-anak teruna, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat. Mari kita mengaminkannya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 357 bait pertama sampai 3. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh
Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan surga, kami sudah boleh membaca merenungkan sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapilah kami satu persatu ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami dapat selalu mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga ya Tuhan, kami anak-anak teruna boleh senantiasa peduli terhadap sesama kami, terhadap lingkungan di mana kami berada. Biarlah firman-Mu ya Tuhan termaterai di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja dan pelayanan yang ada di seluruh permukaan bumi. Dimanapun gereja-Mu sudah berdiri berserta dengan jemaatnya, Tuhanlah tetap menjagainya. Dan juga hamba-hamba-Mu di dalam menyebarluaskan Injil Tuhan, Tuhan juga menyertai mereka dan memberkati dimanapun berada. Bapa dalam kerajaan surga, terlebih khusus gereja kami yang ada di tempat ini, GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta, para majelis, pengurus kelima pelkat, dan siapa saja pun ya Tuhan yang terlibat pelayanan di gereja kami ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau menyertai memberkati mereka satu persatu pribadi dan keluarga agar pelayanan mereka senantiasa boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami juga berdoa ya Bapa, untuk bangsa-bangsa dan negara yang ada di permukaan bumi. Dimanapun negara sudah ada berdiri Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati, jauhkan dari peperangan dan pertikaian. Terlebih khusus negara kami Indonesia yang kami cintai ini, biarlah Tuhan juga memberkatinya, Bapak Presiden dan Wakilnya, para menteri, dan seluruh pejabat-pejabat mulai dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Semuanya Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntun mereka di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, agar apa yang mereka lakukan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan mereka dapat mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Terlebih khusus ya Tuhan, kota kami Sungai Penuh, kepada Bapak Wali Kota dan wakilnya yang sudah terpilih. Tuhan juga kiranya mengurapi, memberkati dalam menjalankan tugas-tugasnya nantinya, agar juga dapat ya Tuhan mengayomi seluruh masyarakat yang ada di kota Sungai Penuh ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk orang-orang yang menderita secara ekonomi dan juga fisik ya Bapa. Engkau kiranya melawat mereka satu persatu ya Bapa. Engkau kiranya memberkati mereka seturut dengan kehendak Tuhan, agar mereka juga merasakan kasih setiamu dalam hidupnya ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, tuntun dan sertai orang tua kami dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam usaha dan pekerjaan orang tua kami, kiranya Engkau memberkatinya Bapa. Kami juga sebagai anak-anak teruna, Tuhan tetap memberikan kami semangat, memberikan kami kesehatan, sukacita, agar kami juga tetap memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Tetapi mari kita dengar dulu firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati persembahan kita. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291. Mari bersyukur semua, baitnya yang pertama dan kelima. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh baik Engkau Allah Bapa di surga yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan telah melawat kami dalam 1 minggu yang lalu dan mempertemukan kami dalam ibadah online kami. Bapa, kami telah memberikan sebagian dari rezeki melalui persembahan kami Bapa, kiranya Tuhan menerimanya. Berkati orang tua dari adik-adik teruna, apapun pekerjaan dan kegiatan mereka, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, murah rezeki dan perlindungan. Begitu juga adik-adik teruna Bapa, Tuhan berkati mereka dalam segala kegiatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu menyertai kami dan memberikan berkat bagi kami, untuk kami dapat bersyukur dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terimalah doa ini Bapa yang kami sampaikan hanya melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak teruna yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan telah kamu dengar. Lakukanlah itu dalam hidupmu hari lepas hari. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kembali kita memuji namanya, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami, kita nyanyikan bait pertama dan yang keempat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya.
kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kita yang beribadah pada pagi hari ini, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, anak teruna. Tuhan Yesus memberkati.